Hai semuanya, di sesi ini kita agak berbeda karena kita akan Q&A ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman semua nih. Dan lumayan ini ya, agak menantang ya pertanyaannya ya. Ini sempat viral di TikTok nih. Kita lurusin satu-satu, oke? Opini dari kalian semua. Pak Frans ready? Kita Ready. mulai dari pertanyaan pertama. Sebenarnya investasi Chessy itu buat siapa? Oke teman-teman, terima kasih sudah merespon dengan sangat baik ya. Ada yang pro, ada yang kontra, dan saya pribadi happy ya, meskipun banyak yang mungkin kontra, ngegas, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, itu adalah bentuk kepedulian teman-teman semua ya, tentang kita punya video, channel, dan juga materi. Nah, langsung ke pertanyaan kita yang pertama tadi ya, buat siapa sebenarnya? Langsung aja teman-teman, investasi Cesi itu tentunya bukan untuk Anda yang nggak punya uang tentunya. Ya, kenapa? Karena gini, pada prinsipnya semua investasi itu untuk mereka yang punya kelebihan uang. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini memang belum sampai ke sana, nggak apa-apa, ramein dulu. Untuk apa? Untuk investasi leher ke atas. Karena ini Gimana tuh Pak? penting. Investasi leher ke atas itu adalah kita harus mau belajar dulu. Iya kan? Dan sebenarnya saya juga, pengen tahu ya, maksudnya gini, teman-teman sharing aja, kalau teman-teman sudah punya pengalaman investasi di apa aja nih sebelumnya, ya Oke. kan? Apakah di kripto? Apakah di saham? Udah gain berapa kemarin? Udah sempet loss mungkin, ya kan? Poinnya gini, memang pengalaman itu akan penting supaya kita tahu kapasitas kita ini udah di level berapa untuk investasi. Dan juga termasuk di CSI. Ingat, semua instrumen investasi itu ada resikonya. Nggak ada yang, makanya kita sebutkan high risk, low risk. Nggak ada yang zero risk tuh nggak ada. Yes. Nah, makanya teman-teman sendiri mesti tahu apa definisi dari resiko itu. Tapi nanti kita bahas satu persatu deh. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi buat siapa investasi CSI? Untuk Anda yang sudah kelebihan uang. Bukan untuk Anda yang saat ini memang nggak sanggup untuk investasi. Itu Iya, poinnya. untuk Anda yang pas-pasan juga jangan ya guys ya, oke? Karena investasi itu bukan sembarang, "Ah, ada nih uang lumayan nih kelebihan 1 M, kamu punya hartanya 2 M." Ya jangan dulu deh ya, coba cari lagi investasi yang buat kalian tuh lebih tenang gitu ya guys ya. Sesuai dengan levelnya. Ya sesuai dengan levelnya. Pertanyaan kedua, kenapa kredit macet bisa di-chasing? Oke, nah ini teman-teman penting paham ya. Jadi sebelum terlanjur nanyanya banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi nanya banyak itu bagus. Berarti teman-teman antusias ya. Dan dari pertanyaan kita bisa menilai, katanya ini ada penelitiannya. Kita bisa menilai tingkat kepandaian seseorang dari pertanyaan itu sendiri. Nah, gitu Yes, ya. betul. Jadi gini, kenapa bisa di-chassis teman-teman? Saya akan jelaskan secara singkat ya. Chassis itu berarti harus ada kredit macetnya dulu. Nggak ada yang namanya, agunan ya atau hak tanggungan yang kemudian dialihkan piutangnya kalau nggak ada kredit macetnya. Kalau Ya. masih lancar itu nggak mungkin, oke. Berarti poin pertama ada kredit macet. Yang kedua berarti ada kreditnya dong. Nggak mungkin ada kredit macet kalau nggak ada kreditnya, ya kan. Yes. Nah, kredit ini berarti ada awalnya lagi, yaitu apa? Perjanjian kredit, oke. Jadi kalau teman-teman saat ini, pergi ke perbankan misalkan untuk pinjam uang karena mau ekspansi bisnis, ingat nggak mungkin kredit itu akan cair kalau tidak ada yang namanya perjanjian kredit antara debitur sama kreditur. Dan pastinya akan ada yang namanya hak tanggungan. Kenapa? Karena teman-teman ketika mau pinjam kredit pasti bawa agunan. Itu istilahnya apa ya? Jadi, agunan itu kita mungkin orang sering kenal dengan yang namanya jaminan lah. Ya. Bukti bahwa kita punya itikat baik kepada kreditur, bahwa bukan cuman kita sanggup bayar loh, tapi kalau sampai saya terjadi kenapa-napa yang kita sebut dengan one prestasi, artinya teman-teman sekarang sanggup bayar, sekarang mungkin posisi di atas, tapi nggak ada yang tahu, bisnisnya bangkrut, Covid datang lagi dan sebagainya. Ya. Makanya kreditur perlu agunan dan itu diatur sama undang-undang juga. Poinnya gini, nggak cukup cuman sanggup bayar, tapi harus ada agunannya, ya kan? Nah, Mhm. fungsi dari agunan itu apa? Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, kalau teman-teman pinjam uang, ada perjanjian kredit yang ditandatangani, fungsi agunan itu apa? Itu dulu deh. Sebelum teman-teman jauh nih bahas tentang PMH dan lain sebagainya,
cerita dulu fungsi agunan itu buat apa? Kalau kita mau perjanjian kredit. Nah, berarti kesimpulannya ada perjanjian kredit dan ada hak tanggungan. Itulah Mhm. makanya kemudian bisa di-CC sesuai dengan administrasi yang berlaku di negara ini. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut gimana ke pertanyaan yang ketiga, langsung aja. Kenapa cesi diatur negara lewat pasal 613 KUH Perdata? Oke teman-teman, pasal 613 KUH Perdata itu sebenarnya adalah pasal turunan dari zaman Belanda ya. Sampai dengan sekarang masih berlaku dan kalau ditanya sampai kapan ya saya nggak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti itu adalah dasar daripada regulasinya tentang pengalihan piutang. Dan kemarin kita juga sudah sempat bahas sih teman-teman ya, cesi ini bukan barang baru. Kita kenal istilah ada cesio, ada cesionaris. Bahkan kalau dirunut dari sejarahnya ini sudah ada dari zaman Romawi kuno. Prinsip dasarnya simple. Ketika teman-teman punya hutang, katakanlah kita sebut nama siapa pinjam deh namanya misalkan Adi. Adi ingin berhutang kepada Budi misalkan, Mhm. ya kan? Nah, kemudian Budi minjemin uang. Nah, pasti ada kondisi di mana Budi ini kemudian butuh uang juga kan? Ya kan? Tapi masalahnya si Adi belum bisa bayar hutangnya. Jadi udah masuk ke one prestasi tuh. Artinya si Adi ini kemudian cekak mungkin sehingga dia nggak bisa bayar. Nah, gimana nasibnya Budi? Coba teman-teman jawab. Ya kan? Nah, Mhm. itulah makanya dulu akhirnya lahir konsep, oh kalau gitu piutang ini harus bisa dialihkan. Karena objek penderitanya nih ceritanya bukan cuma Adi aja yang Mhm. kesulitan keuangan nggak bisa bayar. Si kreditur juga bisa kesulitan keuangan. Itulah pengalihan piutang. Itulah cesi. Udah dari kapan tahu sebenarnya. Jadi Mhm. cuman kalau di Indonesia itu sebenarnya tren itu baru mulai ketika tahun 1998 lah. Makanya, tahun 98 itu mulai mulai baru mulai rame lah, baru mulai dibuka gitu ya. Ada Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Oke. Nah, CESI-CESI itu baru mulai tuh pengalihan piutang, karena ke-trigger di sana. Tapi bukan barang baru sekali lagi, sebenarnya sudah dipraktekkan di berbagai dunia. Romawi kuno, Prancis, Belanda, Eropa, sampai akhirnya masuk ke Indonesia lewat lewat Belanda lagi, gitu. Itu, kenapa pasal 613, kenapa diatur sama negara sekali lagi karena ada kebutuhan bukan hanya si debitur, tapi kreditur juga butuh, ya kan. Coba Mhm. bayangin kalau nggak ada exit plan buat kreditur, gimana? Bank bisa Oke. likuidasi semua, bisa bangkrut semua. Bukan cuma bank aja, sebenarnya itu juga bisa dipakai oleh siapapun yang jadi kreditur, gitu. Iya, sebenarnya gini ya guys ya, itu juga bisa membantu ke perekonomian nasional juga yang udah kita bahas di YouTube kita. Jadi kalau misalnya mau tahu untuk penjelasan lebih lengkap, kalian pengen tahu ilmunya tentang Chessy, itu udah lengkap di YouTube Prop2Go. Jadi hati-hati nih yang sembarang komen, ya kan? Hati-hati loh, kamu nanya tapi kamu seolah-olah menyebutkan itu fakta, ya pemirsa? Oke, pertanyaan yang keempat. Kenapa low risk dan high return? Nah, ini yang rame banget nih, Pak, yang Ini jadi seru banget. perdebatan nih. Ini seru banget. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, apa itu high risk, high return? Apa itu low risk, low return? Dan apa itu yang disebut risk di dalam investasi? Itu dulu deh. Sebelum kita nanti bahas tentang low risk, high return, ya. Mhm. Jadi teman-teman investasi itu ingat pasti ada resikonya. Entah itu high risk, entah itu low risk. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang benar ada low risk dan high return? Ya. Dan kita juga perlu menjawab definisi high return, low return itu seperti apa? Nah, teman-teman coba siapa yang tahu boleh jawab dulu nih. Supaya kita diskusinya menggunakan akal sehat lah ya, kira-kira gitu ya. Kan gini, kita tahu yang low risk, low return itu apa? Misalkan contohnya deposito, Ya. pasar uang. Itu rata-rata pendapatan kita dari bunganya aja nggak nyampe 5%, nggak nyampe 6% Mhm. per tahun Ya. ya. Disebut low return itu karena memang rendah. Ya patokannya benchmarknya biasanya adalah deposito. Nah, Mhm. disebut high return itu ketika returnnya itu bisa lebih tinggi daripada si deposito. Deposito. Berarti sekitar berapa? Biasanya yang disebut udah high return itu kalau 10% ke atas tuh, Oke. ya kan? 10, 15, 20 itu udah bisa kategori High high return. return. Nah, sekarang kita mau bicara tentang risk-nya itu sendiri. Apa yang dimaksud risk di dalam investasi? Risk itu di dalam investasi sebenarnya banyak.
yang paling umum adalah volatilitas. Kalau kita bicara saham, kripto, Mhm. harganya itu bisa bergerak. Dan volatilitas itu juga yang sebenarnya bisa menyebabkan resiko kita jadi tinggi. Kenapa? Karena ketika dia tiba-tiba turun dan kita belum sempat keluar, maka kita harus tanggung tuh minusnya kita tuh. Akan berubah menjadi loss ketika kita butuh uang. Nah makanya tadi Ya, teman-teman investasi sebaiknya pakai uang yang dingin, dingin. bukan pakai uang yang panas. Gitu ya. Nah selain volatilitas juga kita bicaranya tentang likuiditas. Iya, Gitu. Jadi apakah suatu investasi ini liquid? Ya kan, ada memang investasi yang, cukup liquid. Contohnya kayak misalkan saham kripto di mana kita bisa exit kapan aja, kita mhm, bisa cairkan uang kapan saja. Tapi, bukan berarti liquid ini berarti positif juga. Maksudnya gini, secara liquidnya iya positif, tapi kan kita exitnya belum tentu diuntung, betul, iya kan? mhm, Banyak kasus misalkan cryptocurrency ketika lagi mau, lagi turun-turunnya, kita nggak sempet exit, akhirnya udah minusnya keburu gede, yes, ya kan? Kelihatannya keren, liquid. Tapi liquid ketika volatilnya begitu hebat dan mhm, kita mau keluar di bawah, udah pasti kena loss, mhm, oke? Nah, di satu sisi misalkan properti tidak seliquid saham ataupun kripto, yes, itu betul. Tetapi ada kelebihannya, yaitu apa? Volatilitasnya itu tidak seperti kripto maupun saham, sehingga apa? Ini sangat cocok buat mereka yang memang mencari resiko rendah dari sisi volatilitas. Itu yes, dulu. mhm, Dah. Dan yang berikutnya kita sebut dengan resiko rendah itu adalah ketika kita bisa ukur, kita bisa kendalikan, kita bisa due diligence, kita bisa mitigasi. Nah sekarang saya tanya ke teman-teman, siapa di antara Anda yang saat ini sudah investasi di saham dan kripto bisa mengendalikan harga pasar? oh wow, itu sebenarnya pertanyaan yang sekarang jadi banyak perbincangan kelas-kelas atas ya soal Bitcoin, soal kripto, Betul. jadi emang lagi rame banget apakah sekarang pasar lagi naik atau turun, lagi berbahaya, lagi merah atau gimana, ini seru nih karena Bitcoin atau kripto tuh sekarang lagi banyak perbincangan ya guys ya. Kita perlu mention ya, di dunia kripto itu udah nggak cuma satu, nggak cuma dua, banyak orang bunuh diri gara-gara itu. Kasus kemarin yang viral tentang dia bunuh diri di mobilnya di Lamborghini, bayangin. Itu Ya itu pasti ada kaitannya sama pinjol tuh, versi luar negeri. sebenarnya ya udah kita mah ngelurusin aja opini yang beredar di sana, balik lagi ke kalian mau investasi yang mana, ya kan? Kita meluruskan nih, kalau di sini low risk, high return ya kayak gini investasinya, gitu. Jadi balik lagi, mau Ya, investasi yang seperti apa, Kita resikonya ditanggung kita kalian. perjelas sekali lagi teman-teman ya. Kita sebut low risk di CSI, satu, karena tidak ada volatilitas. Oke, Ya kan? Kalau kalian selama ini udah nyicipin yang namanya investasi beresiko tinggi dari volatilitas itu, dan saya yakin kebanyakan mungkin loss juga, ngaku aja deh, ya kan? Nah, berarti Anda sebenarnya perlu belajar tentang suatu cakrawala, ada nggak sih, bener ada nggak sih low risk, high return? Itu dulu, ya, ya kan? Jadi mindsetnya dibuka dulu, pelajari. Nah, sekali lagi tidak ada volatilitas di CSI. Dan yang kedua, resikonya pun terukur. Kita tahu benchmarknya. Harga pasar secondary-nya kita tahu. Administrasinya juga jelas, gitu ya. Dan dasar hukumnya juga sangat-sangat jelas. mmm, Kalau teman-teman sudah ngerti, sudah paham. Nah, oke. ditambah lagi supaya mitigasi resikonya lebih maksimal, itulah makanya kami nggak sarankan teman-teman masuk ke dunia investasi tanpa saran dari ahlinya. Oke. Yang sudah benar-benar nyemplung, ngalamin, praktisi, dapetin cuan dari sana, pernah juga loss, jadi tahu mana kopling, mana rem, mana gas, ya Mhm. kan? Supaya Anda nggak cuman ikut-ikutan karena FOMO, itu penting. Nah, karena banyak Pak sekarang investasi karena FOMO. Karena Betul, kalau influencer-nya udah ternama, oh berarti ini influencer artinya benar gitu. Jadi kita ikut aja jadi buntut gitu loh betul, Pak. betul. Nah, seru nih ya. Tadi kan kita harus banget tahu awalnya dulu gimana, harus pelajarin dulu tentang investasi. Nah, tapi di komen TikTok pada nyerbu nih Pak. Seru, seru, seru. Seru nih. Let's go, let's Kita go. kita ini ya, kita ke TikTok ya. Bacain satu persatu ya, aku mau lihat pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan atau bahkan mau ngajak berantem. Jangan Enggak, ya. Kita enggak. peace banget nih di sini nih, ya. Apa nih? Ada tiba-tiba
nggak tahu ya Pak, ini pertanyaan atau bukan, nggak ada tanda tanya juga. Oke oke. Gugat PMH, maksudnya gimana tuh? PMH itu adalah perbuatan melawan hukum. Dia cuman ketik 2 kata, gugat PMH. Nah, saya juga pertanyakan ya, pernyataan atau pertanyaan? Yes. Ingat, tadi kita udah bilang, dari cara orang bertanya, kita bisa mengetahui sejauh mana, karena ini ada penelitiannya, silakan cari di Google, di YouTube gitu ya. Mhm. Kemampuan kita bertanya, menciptakan suatu pertanyaan itu akan menunjukkan posisi kita. Dalam hal apa? Oh, kita punya level intelektual akademis nih seberapa tinggi gitu. Saya nggak bilang kalau kita nanyanya asal-asalan nggak tinggi ya, tapi kata penelitian seperti itu. Oke. Karena poinnya sebenarnya gini, ketika kita bertanya, itu sebenarnya apakah memang kita mengerti dari materinya? Apakah Mhm. kita pengalaman? Mhm. Kita bertanya karena kita tahu? Atau kita bertanya karena kita nggak tahu? Atau kita asal-asalan aja? Ya, Eee, ini poinnya. atau Nah, cuma mau bikin rame? tapi nggak apa-apa. Sekali lagi, kami senang banget gitu ya, kita Mhm. senang banget teman-teman kalau teman-teman bertanya apapun, plus Mhm. maupun minus, Mhm. karena itu bagian dari edukasi. Teman-teman, PMH itu adalah perbuatan melawan hukum, oke. Mhm. Nah, sekarang saya juga nggak bisa jawab pasti karena nggak jelas, dia nggak ada tanda tanya, dia pernyataan atau Yes. pertanyaan, ya kan. Kalau memang itu pertanyaan, perbuatan melawan hukumnya itu maksudnya yang mana? Mhm. Mungkin boleh ditunjuk secara spesifik. Oke. Bagian mananya? Apakah si debiturnya? Apakah si krediturnya? Apakah cesinya? Apakah Mmm. pengalihan piutangnya? Apakah pasal 613 KUH Perdatanya? Bagian mananya? Nah, ini harus jelas dulu supaya kita bisa Mmm. jawab, Oke oke. gitu, ya kan? Nah, cuman yang paling penting adalah supaya teman-teman tahu, ada perjanjian kreditnya, tadi kita udah bahas ya, ada perjanjian kreditnya, ada hak tanggungannya, ada payung hukumnya, dan yang jelas sebenarnya disepakati di awal. Poinnya gini, itu semua sudah tertulis di dalam, regulasinya Mhm. tentang pengalihan piutang, ya kan. Cuman memang problemnya sekarang di Indonesia adalah barangkali kita ini belum benar-benar melek tentang undang-undang itu sendiri, ya kan. Ya. Nah, kalau itu yang dimaksud dengan PMH, berarti silahkan PMH-kan mereka yang ada di atas. Iya Mmm. kan? Pemerintah berarti. Kok nggak memberikan, edukasi tentang undang-undang itu? Mungkin itu maksudnya, saya juga nggak tahu juga, ya Oke kan? Karena oke. itu sudah tertulis, tentang Mhm. pengalihan piutang itu seperti apa, cesi Yes. itu seperti Mhm. apa. Dan sekali lagi, bank atau perbankan ya, kreditur, tidak akan serta-merta mengalihkan piutangnya, Mhm. karena apa? Karena harus ada legal standing-nya. Logikanya nih teman-teman, kalau bank sudah mengalihkan piutang secara cesi, emangnya orang bank itu mereka orang-orang yang sembarangan dalam bertindak, Mhm mhm mhm. ya kan? Harus Mhm. ada legal standing yang jelas, yang kuat. Itu poinnya. Nah itu dia ya guys ya. Seru nih, lanjut ya Pak ya. Dari Rida. Kak Rida halo, dia nanya gini, "Apa itu cesi Kak?" Nah, ini semoga Kak Rida nonton lagi nih, ya kan? Mhm. Cesi itu adalah pengalihan piutang. Dan dalam pembahasan kita, konteksnya adalah kita mau jadikan ini suatu investasi. Tujuan dari investasi, ingat tujuannya adalah apa? Capital gain dan capital income. Ya, kalau di saham ada capital income dalam bentuk dividen. Tapi mayoritas investasi seperti emas juga tujuannya adalah capital gain. Apa itu? Kita beli bawah, jualnya atas. Mmm. Dapat untung ketika jual, bukan ketika jual karena BU lalu rugi. Itu poinnya. Nah, jadi apa itu cesi? Itu adalah pengalihan piutang dengan akte cesi. Oke, maka kita akan menjadi pemegang hak tanggungan yang baru. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan cuan atau profit, ada mekanismenya, ada administrasinya. Mmm. Kita bisa dapatkan itu dari pelunasan, kita bisa dapatkan itu dari penjualan di lelang, tentunya harus untung dong. Namanya bisnis dan investasi kan tujuannya adalah untung. Dan Mmm. supaya untung, kita perlu melakukan yang namanya due diligence dan mitigasi resiko. Dan Mmm. yang terakhir, kita bisa juga akhirnya dapatkan asetnya, ya setelah balik nama melalui lelang, dan kita olah lagi di secondary, di market secondary Mhm property, mhm. untuk bisa dapatkan capital gain ataupun capital income. Itu CC Yes. ya Kak ya, dan semoga Karida tadi ya, Ya Kak Rida. semoga Mhm. Karida termasuk kategori yang sudah siap investasi CC, punya uang dingin, nanti bisa kontak kita, kita akan bantuin Karida supaya bisa dapat profitnya juga. Oke Kak Rida, langsung aja kontak udah ada di bio-nya ya. Jadi kalau misalnya mau investasi bisa langsung. Oke, ini ada dari
Adi Krismiarso, sebenarnya ini udah dijawab sih tadi Pak, tidak semudah itu kawan, lebih liquid di saham menurut saya, pernyataannya. Setuju. Karena kalau kita bicara liquid, masih banyak instrumen-instrumen investasi yang liquid. Nah, karena itu teman-teman, siapa tadi? Adi Krismiarso. Oke, Mas Adi Krismas, gimana nyebutnya? Adi Krismiarso. Adi Kris aja lah ya. Iya. Oke, Mas Adi Kris, betul saya setuju tidak semudah itu ya, kalau perlu tambahin, tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Ya jangan serius-serius banget lah Oke. ya. Jadi teman-teman memang kita harus paham ya, dunia investasi itu beragam. Ingat kita yang punya spesifikasi, Mhm. bahkan gini, kalau kita mau masuk ke dalam investasi teman-teman ya, kita pribadi harus tahu profil resikonya kita juga dulu. Ada yang namanya konservatif, agresif, moderat. Konservatif tuh yang paling bawah. Mhm. Jadi dia nggak siap volatilitas sama sekali. Dia maunya yang safety. Dikit nggak apa-apa dia gainnya. Nah teman-teman kategori apa? Ya kan? Kalau teman-teman kategori yang konservatif, Mhm. ya udah carinya yang low risk, low return sekalian. Kalau yang moderat udah mulai berani main ke pantai becek-becek dikit dah tuh kira-kira ya kan. Mhm. Kalau yang konservatif tadi mainnya yang kering-kering aja gitu. Nah dia udah mulai berani nih. Biasanya dia masuk ke reksadana campuran dan lain sebagainya gitu ya. Nah udah yang moderat ini udah mulai boleh belajar tentang CSI kalau sekali lagi dia pegang duit. Yes. Oke. Nah apalagi yang agresif. Agresif itu dia nggak apa-apa gue hilang 5%, 10% demi dapat 20-30% dia siap. Nah teman-teman kategori yang mana? Oke, nah balik lagi, kalau bicara likuiditas, betul lebih liquid di saham dan kripto, tapi lebih volatil juga. Mhm. Jadi Mhm. dia menyeimbangkan teman-teman. Ketika kita bicara dia lebih liquid, tapi dengan potensi liquidnya saat teman-teman mau mau ambil uang atau nggak sempet exit karena dia udah keburu turun, Mhm. ya Mhm. itu jatuhnya loss. Di satu sisi, kalau kita bicara properti, karena sebenarnya NPL ataupun CSI itu masuk ke dalam segmen properti yang memang tidak seliquid di sana, ya kan? Mhm. Tetapi ingat sekali lagi, nggak ada volatilitas. Dan kalau prinsipnya kalau kita mau dapetin gain yang besar, kita harus bisa due diligence-nya tuh, mitigasi resiko itu di awal. Mmm. Artinya, kita harus bisa mengukur ini murah apa enggak. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan harga pasar. Gitu ya. Nah jadi buat Mas Adi Kris, itu betul, bagus, tapi kurang lengkap. Kita harus ngelihatnya secara lengkap ya. Poinnya adalah saya, teman-teman maksudnya gitu ya, kita ini tipikal investor yang mana? Yang memang mau dapat gain besar atau yang Mhm. memang kalau 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 misalkan ada resiko agak medium dikit, nggak bisa makan, nggak Mhm. bisa tidur. Nah itu berarti model yang konservatif. Ya udah, skip aja. Oke, gimana Mas Adi, sudah terjawab semuanya? Semoga sudah ya, oke. Nextnya ada dari Pak Billy. Wah ini Pak Billy, deg-degan saya bacanya nih Pak nih. Low risk, high return, sama dengan Ponzi. Oke, Bapak udah sering kena Ponzi ya Pak ya? Cerita dong Pak, cerita gimana Ponzinya gimana? Pengen tahu nih kita ya kan? Aduh Pak Oke, Billy. teman-teman jawab dulu. Eee, Ponzi itu apa? Dan yang kedua, apakah network marketing atau multi level marketing sama dengan Ponzi? Itu jawab dulu deh. Saya mau tes. Sejauh mana definisinya, pahamnya? Jangan-jangan kita punya definisi yang berbeda nih. Ya kan? Poinnya Mhm. gini teman-teman. Eee, Banyak orang yang masuk ke dunia scam ataupun Ponzi, ya kan? Ketika mereka belum sampai di titik scamming-nya, artinya kan di awal-awal kan bisa dipancing dulu tuh, Mhm. ya kan? Tapi mereka sudah menggunakan terminologi investasi, yaitu apa? Oh ini high risk, high return. Dan ketika Oke. hilang duitnya, ingat, kalau investasi yang benar, volatilitasnya itu real. Uangnya nggak dibawa kabur. Tapi kalau uang kita hilang karena dibawa kabur, itu bukan high risk namanya. Ini boleh kata-kata kasar nggak nih? Keluarin aja nggak apa-apa Pak. Agak lembut aja lah ya. Itu bodoh berarti gitu loh. Iya kan? Kenapa? Karena dia nggak apa ya? Dia nggak berpikir kritis di awal untuk mengukur ini investasi ini kenapa dia bisa high return ya? Kenapa dia sebutnya high return ya? Kenapa dia sebutnya low risk high return ya? Itu dulu harusnya. Nggak research dulu Di kali ya? research. Mhm. Oke, saya akan jelasin apa itu Ponzi. Ponzi itu sebenarnya suatu skema piramida Mhm. yang kalau dia berhenti bertumbuh ke bawah, artinya nggak ada rekrutmen baru lagi, maka dia nggak akan bisa cash flow buat ngasih.
profit ke yang lain. Jadi itu harus harus growing berdasarkan pertumbuhan orang baru. Jadi ibarat kata, yang atas ngorbanin orang yang baru join, kasarnya gitu. Oke. Ya, dan kadang-kadang sering disalahartikan dengan network marketing atau multi level marketing. Secara prinsip teman-teman ngeceknya gampang. Kalau dia stop bertumbuh, misalkan jaringannya misalkan baru 10 orang atau 20-30 orang deh misalkan. Nah, kalau dia bertahan di 20-30 hanya dengan personal sales bisa nggak? Sebenarnya ngeceknya gampang. Produknya ada nggak? Produk jasanya ada nggak? Produk jasanya punya nilai nggak? Oke. Iya kan? Dan produk dan jasanya itu kalau dijual menghasilkan personal sales nggak buat dia? Sebenarnya simpel sih. Ya tentunya selain itu juga lisensinya apa, ya kan bidang usahanya apa segala macem. Tapi dari sana juga kelihatan kok kalau networkingnya itu benar-benar nge-push-nya hanya di jaringannya aja, nah teman-teman mesti hati-hati juga Mhm. poinnya itu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa cek lagi ya Ponzi itu apa sebenarnya. Nanti boleh komen juga lagi lah ya. Oke, gimana Pak Billy? Research dulu ya dari awal ya Pak ya. Nextnya nih Pak. Aduh namanya kenapa effortless banget kamu? Namanya kenapa jadi low energy gitu ya? Hukum ekonomi high risk high return, low risk low return, gak ada yang namanya low risk high return. Ya gini, teman-teman, secara prinsip kita mau ngomongin cuman spekulasi, hanya opini, atau berbasis data, ya kan? Kita tadi udah buka definisinya. Apa itu high return? Apa itu high risk? Jadi kita pecah dua tuh, return-nya itu apa? Risk-nya itu apa? Kita udah bahas. Nah, sehingga teman-teman udah bisa mengkategorikan itu sendiri. Apa yang disebut high risk, high return? High risk-nya adalah volatilitas likuiditas. Ya kan? Ketika dia bisa dapat gain lebih dari 10%, maka dia bisa masuk ke dalam high return. Tapi apakah itu menjadi low risk ataupun high risk? Kita lihat lagi komponennya gitu. Nah, dari situ teman-teman sebenarnya udah bisa membreakdown sendiri. Oh, ini berarti kategorinya high risk. Ini kategorinya low risk. Ingat, high risk kebanyakan dia nggak punya kontrol untuk bisa sebut aja saham, kripto, kita tidak punya kontrol apapun selain nunggu harganya naik. Baru bisa untung. Ketika harganya turun, pilihannya hanya tahan atau dollar cost averaging. Cicil lagi, gitu ya. Tapi kita memang bisa exit. Pilihannya mau exit pada saat untung atau exit pada saat turun di bawah. Nah, itu menjadi high risk, high return, ya. Ya. Dan CAC sekali lagi teman-teman, tidak ada volatilitas. Artinya, ketika teman-teman sudah menghitung, wah, harga pasarnya sekian, harga belinya di bawah sekian, dan ongkosnya sekian, berarti saya masih punya margin sekian. Itu low risk apa high risk? Bisa dijawab. Dan yang kedua, tadi hukumnya jelas. Mhm. Buat yang belum jelas karena belum tahu. Bener nggak? Kalau teman-teman belum tahu, ya jelas aja nggak ngerti gitu loh. Tapi Mhm. kalau udah tahu, itulah makanya kita bikin materi ini supaya teman-teman tahu. Oke, Nggak oke. cuman FOMO, itu yang paling penting sih. Oke nih, kita lanjut. Ini lucu sih, ini jadi dari God Fox. Nggak ini mah, mungkin kamu agak nyindir tetangga sebelah ya? Katanya bilang, "All in lah," katanya. Itu mah sindiran ya guys Iya, ya. iya. Oke next lagi ya. Dari Pak Hansen Pradipto, diversifikasi maksudnya apa ya? Pak Hansen, oke. Pak Hansen diversifikasi itu prinsipnya adalah jangan taruh banyak telur dalam satu keranjang yang sama. Supaya kalau misalkan karena suatu kejadian keranjangnya pecah, nggak semua telur Anda pecah, gitu ya. Nah, investasi itu punya prinsip diversifikasi. Kalau kita uangnya banyak, kita boleh kok investasinya banyak. Nggak Ya, cuman di saham, nggak cuman di kripto, nggak cuman di emas, nggak cuman di CASI, gitu. Itu penting. ya. Nah, salah satu tujuan kita juga sebenarnya bikin materi ini adalah agar teman-teman punya kolam diversifikasi yang banyak. Jadi tahu nih, ya, kalau teman-teman sekali lagi sudah biasa high risk high return, harus tahu yang low risk high return ini, Betul. ya kan? Karena gainnya itu bisa lebih dari 10%, lebih Mhm. dari 20%. Ya. Dan kami di kantor juga udah sering sampai dengan 100%.
Dan itu banyak yang nggak nunggu sampai setahun, Mhm mhm. ya kan? Iya. Bahkan dalam hitungan beberapa bulan. Nah, apa itu nggak low risk high return, ya kan? Mhm. Nah, makanya teman-teman pelajari dulu, itu penting. Sekali lagi, bukan tujuannya agar FOMO, tapi belajar. Karena belajar itu adalah investasi leher ke atas, itu yang paling penting gitu ya. Nah, ada lagi nih Pak, ini aku nggak sebut channel sebelah. Kalau lihat di TikTok, tet, Chessy banyak masalah uang nggak balik. Nah, kita baru bahas kemarin cuman mungkin belum tayang ya, Mhm. mungkin ya. Nanti teman-teman tunggu ya, kita punya YouTube yang ngebedah banyak ya, eee, Portugo Spasi Api, teman-teman boleh cari di Mhm sana, mhm. atau kalau yang memang mau linknya DM di TikTok kita aja, entar kita kasih link kita ya. Supaya teman-teman bisa dapat banyak informasi, penting di sana gitu ya. Mhm. Jadi teman-teman ada 3 yang teman-teman perlu perhatikan ya, nggak cuman di Chessy, apapun, mmm, investasi, saham, kripto, atau kita sebut asuransi gitu ya, selalu ada pihak yang jual dan ada pihak yang beli, oke? Nah, kedua belah pihak ini teman-teman, itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Penjual harus bisa menjelaskan agar pembelinya paham. Contohnya, dalam hal Chessy, kalau teman-teman punya uang untuk beli, hanya beli tok, ya nggak ngasilin duit, Iya, harus tahu eksekusinya, ya kan? Supaya bisa jadi cuan seperti apa. betul. Gitu. Nah itu penting ya. Jadi kalau cuma sanggup belinya aja, hati-hati. Itu sama aja teman-teman masuk saham, masuk kripto, cuman punya uang tapi nggak tahu gimana caranya supaya jadi profit lagi, ya. Nah, ke yang tetangga sebelah perlu Mhm. dicek teman-teman. Silakan teman-teman nanti oprek-oprek aja ya, yang tetangga sebelah itu cari problemnya di penjual apa di pembeli. Mmm, Saya nggak akan bilang ini salah penjual, ini salah pembeli. Kita nggak tahu, ya. Cari tahu betul. teman-teman. Karena ada pihak ketiga yang teman-teman juga mesti hati-hati. Saya akan sebut saja yaitu medianya itu sendiri. Teman-teman dapat dari medianya seperti apa? Media ini apakah bisa membreakdown permasalahannya atau hanya sekedar ya punya materi jadi bisa inilah Ya saya ya. kerja lah intinya, gitu. Ya supaya supaya teman-teman ngerti dong maksudnya, ya kan? Duh kena nih. Jadi media tempat teman-teman lihat itu, Mhm. perhatikan dia nge-breakdown permasalahannya nggak? Dia sendiri paham nggak CC itu apa? Yes. Karena sorry to say, banyak media yang sebenarnya cuma cari algoritma, cuman cari gimana trafficnya naik, ya. Ini penting. Jadi saya sih seneng banget kalau kita bisa adu argumentasi by data, by apa ya, by narasi gitu ya. Karena ya memang memang harus begitu. Kita harus berpikir kritis, ya. Saya bisa jadi ada pengetahuan yang saya belum tahu, yang saya masih harus belajar. Tapi begitu juga teman-teman yang nanya saat ini kan, pasti begitu Yes. juga. Ada yang teman-teman tahu atau teman-teman belum tahu gitu. Nah, kita coba bongkar sama-sama. Jadi kesimpulannya, yang sebelah itu teman-teman cek, salah penjual nggak? Apakah penjual yang menerangkan dengan tepat? Ya, sama kayak misalkan saya bahas di sini unit link asuransi. Apakah salah produknya? Apakah salah agennya? Apakah salah nasabahnya? Atau apakah salah perusahaan asuransinya? Menurut teman-teman seperti apa? Ya kan? Yes. Kalau si agent itu sudah menjelaskan dengan baik dan benar, ya bisa jadi 5 tahun kemudian si nasabahnya ngomongnya lupa. Oh apa ya udah dijelasin, ya kan? Jadi susah. Jadi sebenarnya belum tentu salah si agent. Bisa juga salah yang beli. Masalahnya kita kebanyakan nih ya, selalu yang beli yang ngegeruduk lah, kira-kira gitu. Nah, kita selalu punya kebiasaan yang mungkin kurang baik ya teman-teman ya. Kita hanya melihat di ujung pada saat kecelakaan itu. Kita nggak membreakdown apa penyebab kecelakaan. Sebenarnya siapa yang salah? Yes. Motor jatuh di jalan nih misalkan nih. Atau misalkan terjadi tabrakan antara motor sama mobil. Biasanya yang disalahin duluan mobilnya gitu loh. Betul. Ya kan? Belum tentu. Jadi kita jangan terjebak dengan apa namanya mudah mudah melakukan eh, justifikasi lah kira-kira gitu. Oke? Iya, karena kebiasaan maaf ya teman-teman, kadang tuh ngelihat masalah tuh cuman dari satu sudut pandang aja, nggak ngelihat dari beberapa pihak yang terlibat gitu. Itu kebiasaan yang benar Pak Frans bilang, kebiasaan yang buruk dan itu harus dirubah ya guys ya. Jangan terbiasa seperti itu, tidak baik. Oke pemirsa, lanjut nih Pak. Ini nah ada yang tanya lagi dari siapa ini bapak atau ibu ya? Kayak Bapak Benigno. Boleh di-sharing Chessy itu model investasi seperti apa sih? CC itu model investasi seperti apa ya? Oke, sebenarnya paling praktis adalah, coba Bapak
bayangin investasi di properti deh, ya kan? Karena kan Mhm. properti ini ada primary, ada secondary, dan juga kita sebutnya ada NPL, kredit macet. Itu kan semuanya based on real asset ya, bukan portofolio paper. Nggak bisa kena hijack atau pembajakan digital, nggak bisa ada masuk hacker dan lain sebagainya. Ya itu juga salah satu privilege-nya properti itu. Nah, kalau kita beli properti untuk tujuan investasi, apa yang kita lakukan teman-teman? Kita selalu poinnya cuma 2, aku balik lagi investasi itu, capital gain, capital income. Ya. Kalau kita beli sama developer, kita berpikir nih developer biasanya kalau dia ngembangin gitu ya, selalu harga rumahnya naik. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nah, maka teman-teman akan memikirkan jauh ke depan. Ini harganya nanti bisa naik atau enggak. Begitu juga kalau beli market secondary. Mhm. Sama, beli kredit macet juga sama. Tujuannya adalah capital gain atau nantinya bisa jadi capital income juga. Sama seperti beli properti gitu, ya. Jadi investasi yang seperti apa? Sebenarnya investasi properti hanya di dalam apa istilahnya ya? Varian khusus gitu loh, varian kredit macet, ya kan? Nah, tapi Yes. sekali lagi kalau Bapak tertarik, penting tahu dulu, paham dulu. Jangan langsung tiba-tiba nyemplung, apalagi teman-teman masuk ke penjual-penjual di luaran sana, saya nggak sebut siapa, ya, yang apa ya, yang nggak bisa menjelaskan gitu loh, ya kan, dari mana saya bisa dapat untungnya dan lain sebagainya, dan kira-kira Ya, saya dapat pendampingan sejauh mana nih, betul. itu poin penting. Terus ada lagi nih dari Kak Florencia Selfie. Chessy ini kan masuk lelang kan katanya? Kak Florencia, Iya. oke Kak Florencia, jadi, 2 istilah yang berbeda sebenarnya ya, Kak Florencia ya. Eee, Lelang itu adalah suatu mekanisme pemasaran ya yang dilakukan secara lelang oleh KPKNL. Tergantung sebenarnya, karena ada balai lelang swasta, ada juga balai lelang negara, kita sebutnya KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Ya, Mhm. kalau hak tanggungan atau yang masuk ke dalam lelang eksekusi itu wajib KPKNL. Kalau yang misalkan saya punya barang atau rumah, saya mau lelang secara sukarela, itu Mhm. masuknya ke balai lelang swasta, gitu. Oke. Nah, lelang outputnya itu adalah balik nama sertifikat. CESI outputnya adalah balik nama hak tanggungan. Jadi CESI itu kalau misalkan Kak Florencia udah ambil nanti ya, mungkin ambil sama Portugabi misalkan gitu ya. Nah itu akan balik nama hak tanggungan dulu, baru kemudian kita akan proses menuju lelang lagi. Tergantung outputnya kita mau kejar profitnya di mana, kira-kira gitu. Oke, cukup jelas ya Kak Floren ya. Terus ini aku boleh sebut gak nih? Dari Kak Fadullah Majid. Kalau mau lihat contoh kasus Chessy di YouTube, dapat surat lelang, kreditur nggak mau pergi. Oke, Oke, nggak dapat surat lelang, vendor main belakang. nggak It dapat surat lelang. yes, Oke, vendor main belakang. oke kita langsung aja ya. Eee, saya akan tanya beberapa hal, siapa tadi namanya? Fadullah Majid. Fadullah, oke. Mhm. Saya akan tanya beberapa hal Mas Fadullah ya, coba nanti boleh isi lagi di komentar. Mhm. Pertama, apakah sudah jadi pemenang lelang? Itu dulu. Yes. Apakah sudah jadi pemenang lelang belum nih? Si subjeknya yang kita bahas nih. Katakanlah siapalah, balik lagi namanya misalkan Adi. Si Adi ini sudah jadi pemenang lelang belum? Kedua, si Adi sudah melunasi kewajiban dia belum sebagai pemenang lelang? Oke. Itu dulu, ya kan? Nah, kalau sudah, apakah sudah, ke KPKNL untuk mendapatkan yang namanya risalah lelang itu tadi? Karena kita perlu tahu itu semua, ya kan? Kalau kita Mhm. bicaranya, eee, sudah jadi menang lelang, kan tadi kan nggak dapat surat lelang katanya. Iya, terus katanya bilangnya kreditur nggak mau pergi. Kreditur itu yang minjemin duit loh, Makanya aku ya. Mungkin 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 maksudnya debitur mungkin ya, gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah juga nih, nanti pemahamannya beda. Kreditur itu yang minjemin duit, debitur itu yang minjem duit, yang punya utang, ya kan. Nah kalau si debitur nggak mau pergi, sebenarnya nih teman-teman ya, dia sudah 2 kali melanggar perjanjian sebenarnya, ya kan. Yang pertama adalah perjanjian untuk membayar kreditnya. Tetapi diatur di dalam perjanjian kredit kalau one prestasi, maka sesuai hukum negara kita, ya, aturan itu adalah mengikat yaitu eksekusi lewat lelang, gitu. Gampangnya tadi ya, saya bawa agunan, saya pinjam duit, bawa agunan, berjanji bahwa saya akan bayar, dan kalau sampai saya ternyata dalam
berbagai situasi ternyata nggak sanggup bayar, maka agunan itulah yang bisa diproses secara eksekusi melalui lelang. Nah, perihal kalaupun dia memang misalkan nggak mau pergi, itu sifatnya subjek di orang itu, ya kan? Dia akan berhadapan dengan hukum di negara kita. Karena prinsipnya kan dia sudah berjanji secara kredit untuk membayar dan kalau wan prestasi, agunan yang dia pakai itulah yang akan kena eksekusi di lelang. Ya tinggal kena proses aja sih. Ini bukan ancaman, ini adalah administrasi. Jadi teman-teman ngelihatnya lelang dan cesi itu bukan eh, pidana ataupun perdata ya, tapi lebih ke administrasi gitu loh. Maksudnya bukan wah harus gugat, somasi atau apa. Enggak sih sebenarnya. Udah diatur sama undang-undang. Kalau kredit macet, ada hak tanggungan, maka pasti jatuhnya ke lelang dan kreditur berhak melakukan pengalihan piutang. That's it, itu administrasi doang. Iya sesimpel gini guys, kalau gimana ya, kalau udah dilelang terus debiturnya, apa namanya, debiturnya menang, itu udah hak pemenang lelang. Sebenarnya intinya teman-teman akan ada selalu yang memang nggak mau keluar dari rumahnya. Yes. Itu wajar. Bisa jadi karena dia juga memang nggak paham hukum. Dalam Oke. arti, dia mungkin nggak paham perjanjian kredit, dia nggak paham hak tanggungan itu apa, dia nggak paham apa fungsi dari agunan itu, ya kan? Nah karena itulah nanti akan ada yang namanya tindakan berdasarkan regulasi. Namanya aja adalah lelang hak tanggungan atau eksekusi. Eksekusi itu berarti memang dipaksa gitu loh, dipaksa oleh hukum. Yes. Nah karena itu balik lagi teman-teman, di luaran sana teman-teman lelang, cesi itu as is. Jadi teman-teman as is itu adalah apa adanya. Makanya kalau teman-teman mungkin udah punya uang, lalu juga udah punya knowledge-nya, tetap harus hati-hati kalau teman-teman mau jalan sendiri. Ya. Bukan nggak boleh, karena teman-teman harus punya waktu, punya resource, ya punya segala macam ya, karena urus sendiri, as is loh. Nah karena itu kalau memang teman-teman bisa didampingi oleh yang memang berpengalaman di sana, itu akan jauh lebih baik, lebih mempersingkat waktu, Betul. dan punya SDM yang diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan eksekusi tersebut ya. Jadi itu sih tipsnya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan juga, cuman ini kapasitasnya lebih ke uang 100 juta nih Pak. Katanya, apakah ada investasi yang taruh uang 100 juta setiap bulan bisa narik keuntungan 2 juta? Itu nanya instrumen investasi di luar CSI atau bagaimana? Ya makanya agak melenceng nih pertanyaannya. Investasi kemana? Mau dijawab atau mau di skip aja? Kalau itu pertanyaannya di luar CSI mungkin kita skip aja ya teman-teman Oke, ya, supaya oke. kita fokus ke pembahasan di CSI-nya gitu. Wah ini, kamu titik namanya siapa ya? Gak mau ini ya, gak mau muncul ke permukaan ya, dia buat pernyataan kayak gini nih Pak, "Nggak adalah low risk high return karena orang-orang yang mau bodoh-bodohkan orang aja low risk high return. Kalau emang bisa, ya jalankan sendiri aja, nggak perlu ajak-ajak orang lah," katanya. Iya. Nah karena itu kayak kira-kira Mbak atau Mas ya kira-kira? Nggak tahu makanya aku coba Oke, kunjungi profile-nya, oke. dikunci Pak. Jadi siapapun Anda di luaran sana, jangan pernah beli saham, jangan pernah beli kripto, jangan investasi apapun ya, karena semuanya itu pasti ada yang ngajak dan selalu ada yang untung dan akan selalu ada yang rugi ya. Ya investasilah hanya pada diri sendiri, ya kan? Karena balik lagi, kita punya profil resiko kita masing-masing. Seperti di awal kita udah jelasin ya, investasi CSI ini bukan untuk mereka yang nggak punya uang. Oke. Sebenarnya semua investasi juga begitu. Meskipun kita bicara saham kripto, logam mulia kita bisa beli hanya dengan uang 100.000. Mhm. Tapi kalau kita mau benar-benar uang kita ngelipat 10% dari 100.000, itu cuma 10.000. Kapan kayanya? Tapi kalau 10% dari 100 juta, dari 1 M, dari 2 M, itu baru bicara duit. Ya, jadi buat diri sendiri aja, ya balik ke teman-teman, ya. Ada mereka yang memang mencari informasi, mencari peluang, mencari edukasi, ya. Ada mereka yang cuman, ya sekedar komentar aja lah. Ya nggak Mhm, apa-apa, mhm. kembali ke teman-teman. Kan yang untung juga teman-teman juga nantinya. Itu poinnya sih. Betul. Oke Pak Frans, di sini pertanyaannya, sudah habis, cuman memang ada beberapa opini yang mereka bilang udah terjawab juga
yang tadi Bapak jawab. Jadi teman-teman, sebenarnya seru juga sih ya bacain pertanyaan-pertanyaan ya, cuman kalian tuh kayaknya agak aku ngebacanya agak Energinya sedikit besar energinya besar. energinya besar tuh kan, sampai dihalusin bahasanya ya kan. Energinya sangat-sangat besar. Jadi kalau misalnya emang mau bertanya, bolehlah bertanya dengan yang sopan ya kalau bisa ya. Jadi jangan ngajak berantem ya. Kita di sini nggak emosi loh ngejawabnya. Oke teman-teman, kan kita damai, cinta damai. Oke teman-teman, jadi, terima kasih banyak yang udah nonton Q&A kali ini. Pokoknya kalau misalnya ada yang belum ngerti, aku harap gesernya nontonnya ke YouTube ya, karena kita udah mencoba untuk mengedukasi dari Pak Frans itu sendiri. Jadi aku juga mau kasih saran nih kalau nonton jangan dipotong-potong, jangan setengah-setengah, biar informasinya lengkap gitu. Jadi yang diajarkan, tersalurkan dengan baik. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, nonton video fullnya. See you guys there. Bye.